Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, sekarang Ibu ingin melihat siapa-siapa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ya. Sebentar Ibu lihat. Ternyata semuanya masuk ya. Iya. Ya. Karena semuanya sudah masuk, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, judul dari pembelajaran kita hari ini adalah tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yang mana di sini kita membahas masalah ekosistem. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat di sana? Ya, di sana ada hewan. Apalagi? Tumbuhan. Apa juga? Matahari. Apalagi? Air. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, dari gambar itu kita bisa mengetahui di sana ada interaksi antara makhluk hidup dan makhluk-makhluk lainnya ya. Nah, itu semua dikatakan apa? Nah, itu dikatakan ekosistem, yang mana artinya ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Nah, sekarang sebutkan mana makhluk hidup? Coba sebutkan. Iya, tumbuhan. Apa juga? Hewan, manusia. Nah, semua yang hidup itu makhluk hidup ya. Nah, Iya. sekarang kalau benda-benda tak hidup itu yang mana? Coba diperhatikan gambar yang tadi. Iya, tanah. Apa juga? Matahari, batu. Nah, itu semua adalah benda-benda tak hidup. Nah, untuk lebih jelasnya kalian buka tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, coba perhatikan teks berikut. Nah, di dalam teks berikut ada beberapa paragraf. Coba sebutkan ada berapa paragraf dari teks tersebut. Ya, ada 4 paragraf. Nah, dari dalam paragraf ini kita akan mencari pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana caranya kita mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Caranya kita bisa mencari informasi dari sebuah paragraf. Caranya kita menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang bisa kita gunakan adalah apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, kata-kata itu bisa kita gunakan untuk mencari kata tanya. Dengan kata tanya tersebut kita bisa mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Coba kalian perhatikan gambar ekosistem di samping. Nah, di sana ada gambar apa saja? Iya, di sana ada banyak hewannya ya. Nah, dari sekian banyak hewan tersebut, apakah makanan yang mereka makan itu sama? Tidak. Tidak. Berarti dari berbagai macam hewan di gambar tersebut memiliki perbedaan jenis makanannya. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging, dan ada juga yang makan tumbuhan dan daging. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, kalian akan simak video tersebut. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora?
Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus. Oke, terima kasih. Setelah kalian mengamati video yang tadi ditayangkan, kalian bisa menggolongkan atau membedakan hewan-hewan yang mana pemakan daging, yang mana makan tumbuhan, mana yang makan daging dan tumbuhan, atau bisa dikatakan penggolongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang Ibu ingin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba. Iya, benar. Kesimpulannya, kita bisa mencari pokok pikiran dari sebuah paragraf. Kemudian, untuk mencari informasi dalam sebuah paragraf, kita bisa menggunakan kata tanya. Kemudian, dalam penggolongan hewan itu ada 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Atau bisa dikatakan hewan pemakan tumbuhan, ada yang makan daging, ada yang pemakan tumbuhan dan daging. Nah, kalau kalian sudah mengerti dan paham, kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Nah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.